Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kedua dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi BMKG yang dibimbing oleh Bapak Nardi. Di sini kita akan mengerjakan salah satu modul atau lab yang ada di course DevNet. Ya, di lab DevNet kita akan mengerjakan lab nomor 3.5.7 dengan judul Lab Create a Python Test. Nah, jadi langsung saja teman-teman, kita di sini ada 3 objektif yang harus kita kerjakan dengan skenario pada intinya tuh kita di unit tes ini itu kita akan menguji atau mencari kesalahan dari sebuah fungsi. Ya, di sini ya terlihat nih. Di sini kita akan menemukan isu dari sebuah code itu seperti fungsi, kelas, modul, dan juga library. Itu ketika kita membangun atau mendevelop sebuah software, ketika terjadi sebuah error atau konflik, atau sebelum kita merilis ke publik, kita juga harus melakukan yang namanya unit test. Unit test ini adalah sebuah modul yang tersedia secara langsung oleh Python, jadi kita tinggal menggunakannya langsung. Oke, tanpa berlama-lama, di sini kita menggunakan seperti biasa satu buah PC atau laptop, VirtualBox, dan juga device virtual machine yang bisa didapatkan dari resource di course DevNet. Baik, kita langsung saja ke part pertama. Kita akan jalankan device virtual machine-nya, teman-teman. Di sini kita akan jalankan ini. Start saja sambil kita menunggu. Oke, kita baca dulu part kedua. Ya, kita berarti ini part 1 simple ya teman-teman. Selanjutnya kita part kedua yaitu mengeksplor option di unit test framework. Ya, jadi seperti sudah saya sebutkan tadi, unit test ini adalah framework yang disediakan langsung pada Python. Jadi saat kita menginstal Python, maka unit test ini juga sudah tersedia, teman-teman. Oke, sebentar. Ya. Di sini berisi ini ya, di part 2 ini ada seperti pertanyaan. What unit test class do you use to create an individual unit of testing? Kelas unit test apa yang digunakan untuk membuat unit individual atau testing unit individual? Ini jawabannya adalah test case, teman-teman. Coba jawab ya. Kita jawab. Jawabannya adalah test case, teman. Oke. Ya, test case. A test runner is responsible for executing tests and providing you with result. Okay, how does the test runner know which method are a test? Bagaimana kita mengetahui test runner ini metodenya itu menggunakan apa ya? Jadi untuk mengetahui bahwa itu sebuah metode dalam sebuah tes, itu kita biasanya itu dalam penamaan file atau fungsi itu kita menggunakan tes diawali dengan prefix ya, prefix test underscore seperti ini, teman-teman. Misalkan test underscore program atau test underscore data dan lain sebagainya. What command will all command for unit test shown in the following output? Ya, ini option ada Python min m, unit test modul dan lain-lain, teman-teman. Oke, part 2 itu kita hanya eksplorasi saja ya tentang unit test framework ini. Ya, kurang lebih ini tadi jawabannya adalah test case, yang ini adalah
diawali dengan prefix test underscore. Kita langsung lanjut saja teman-teman ke part 3, objektif ketiga. Di sini sudah jalan ya device lab virtual mesinnya. Kemudian di part ini kita disediakan ada 3 file Python teman-teman. Pertama ada recursive json search.py, test underscore data.py, test json search.py. Oke, the script will include the json search function. Oke teman-teman, jadi pada dasarnya seperti ini teman-teman. File ini itu file yang akan kita tes JSON search-nya. Jadi kita di sini fungsi yang akan kita tes adalah JSON search, teman-teman. Itu berada di file recursive JSON search. Kemudian test data py ini, sorry teman-teman. Test data JSON searching. Nah, test data ini berisikan fungsi-fungsi yang dipanggil pada recursive JSON search py ini, teman-teman. Kemudian test JSON search ini ya ini yang akan kita buat ya teman-teman. Create to the test JSON search function in the recursive. Ya nanti kita akan membuat file ini yang digunakan untuk mengetes script di recursive JSON search. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada 3 file ini ya, fungsinya berbeda-beda. Tapi fungsi yang akan kita tes atau kita lakukan unit test seperti yang kita ketahui tadi kan di awal. Unit test itu menjelaskan unit atau kode atau fungsi, teman-teman, atau kelas. Di sini yang dites adalah fungsi, teman-teman. Fungsi JSON search yang mana itu adalah untuk API, ya. Program often need to perform this kind of operation JSON object written by API calls. Langsung saja, teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan membuka testdata.py. Kita buka terminal terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita buka terminal. Kita masuk ke labs devnet search. Oke, kita coba ikuti saja tes data. Oke, sini banyak ya. Ini tadi testdata.py itu berisikan ini ya teman-teman, berisikan fungsi-fungsi dan juga kelas. Return by a call to Cisco's DNA Center API ya. Oke, kemudian kita lanjut ke step kedua, membuat the JSON search, fungsi JSON search yang akan kita tes. Oke, kita akan membuat ini teman-teman. Ini berarti ada di di sini ya. Key 1 isu summary. Ya ini cuma explore aja ya teman-teman. Oke, langsung ke ini ya. Step 2 yang A. Kita buka lab ini ya. Recursive JSON by file. Oke, kita akan bukanya dengan Visual Studio Code karena ini berupa editor, text editor ya, yang sudah disediakan di Device Lab VM ini. Kita tunggu saja. Kita akan buka foldernya teman-teman. Kita buka di sini lab devnet unit test. Oke, kita akan buka di sini. Oke, kita di sini diminta untuk membuka file ini ya, recursive json.py. Oke, kita akan buka ini.
Selanjutnya kita diminta untuk ini ya, kita copy file di atas. Kita copy kode ini teman-teman ya. Copy. Oh, ini indentasinya acak-acakan ya teman-teman, ntar kita perbaiki. Karena indentasi dari sebuah kode apalagi Python ini sangat penting ya teman-teman, jadi jangan di sorry, ini berarti di sini sorry, kita copy ini, copy. Oke. No. Kita rapikan, waduh, kita harus merapikan ini satu persatu teman-teman sampai sini ya. Mungkin akan sedikit memakan waktu, tapi tidak apa-apa. Ini karena namanya indentasi itu penting ya teman-teman. Kalau salah indentasi maka compiler itu akan salah mengidentifikasikan sebuah baris kode. Kemudian ada double di sini ternyata. Ini ya, kita hapus saja. Akan sedikit makan waktu ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, sekalian kita belajar bersama. If-nya berarti dia harus sama di sini, JSON-nya di sini. Else if-nya dia di sini. Benar ya? Oke, benar. For di sini. Sekali lagi saya tekankan teman-teman, indentasi itu penting. Jadi kalian jangan malas-malas untuk membenarkan. Sebenarnya ada cara yang lebih ini ya teman-teman, ada cara yang lebih mudah, tapi kita coba saja, nggak apa-apa. Oke, for-nya di sini, sorry, if-nya di sini, kemudian JSON-nya di sini, return file. Oke, sudah. Copy sudah. Run the code. Kita save dulu ya. Kita tekan Ctrl S atau ya di save dulu teman-teman. Kita diminta untuk menjalankan kode. Kita minimize, tutup saja. Kita diminta untuk menjalankan kode lab unit test. Kalau kita menjalankan Python maka command-nya seperti ini teman-teman, Python 3, karena ini Python versi 3 ya. Oke, sesuai ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana jika JSON search function is working as intended? You could open test. Ya, jadi JSON search ini kan fungsi ya teman-teman. Jadi dia memanggil atau dia apa ya? Ini nih test data ini berisi file JSON. Nah, dipanggilnya menggunakan fungsi JSON search ini teman-teman. Jadi kita diminta untuk membuka file testdata.py. Kita lihat di sini testdata.py ini ya. Ini kita di sini ada issue summary network ini ya teman-teman.
issue summary. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat beberapa unit tes yang akan menguji fungsi apakah ini bekerja atau tidak gitu ya. Jadi kita buka ini ya, tes json.search. Kita buka ini. Ya, ini kosong, jadi kita nanti diminta untuk membuat script yang digunakan untuk mengetes atau menguji dari recursive json.search ini. Oh, sudah disediakan teman-teman. Kita sudah disediakan untuk script-scriptnya, jadi kita tinggal copy-copy saja. Sini ya. Sorry. Import unit test. Kemudian ini kita mengambil modul. Ya. Import, kita mengimport modul unit test. Kemudian kita mengambil dari file recursive JSON search, kita import. Bintang ini artinya all atau semua. Kemudian kita masukkan ini ya. Now add the following JSON test class. Oke, kita akan copy saja ini semua. Copy. Nah, apakah akan ya, dan ternyata indentasinya berantakan lagi teman-teman. Kita harus sabar untuk mengerjakan ini. Ini sini benar, kemudian ini juga ini sini, dan ini juga di sini. Oke, sudah. In the unit test code you are using three methods. Satu, given in existing key in the JSON object, see if the existing code finds. Ya, ada 3 metode ya teman-teman yang digunakan dalam framework unit test code ini. Untuk membuat tes ini, the script uses some the onboard-in assert method in the unit test. Test case ini yang kita jawab di pertama ya. Kelasnya untuk mengecek kondisi assert true, kemudian ada assert instance A, B, check if A is an instance of the B type. Oke, intinya kita nanti akan menguji file atau ya file recursive JSON search ini. Kita akan menguji fungsi JSON search-nya. Nah, ini teman-teman. Bila nanti akan muncul output titik seperti ini. Jika ini seperti ini, maka itu tidak ada isu atau tidak ada masalah dalam scriptnya. Tapi jika ada isu, maka biasanya dia akan F di sini atau false, teman-teman. Nah, kita for the last part of script, kita panggil unit test main, fungsi unit test mainnya kita panggil. Sorry, kita copy saja di sini. Ya, run the test tuh sih. Oke, kita akan jalankan tesnya, teman-teman. Jangan lupa ini di save dulu, Ctrl S. Kita kembali ke terminal. Kita akan melakukan tes untuk ini ya, file test JSON search.py. Ya. Nah, di sini ada titik F titik, artinya true, false, true. Yang mana berarti ya ini menjalankan 3 tes yang ini tadi ya. Berarti dia ada salah di sini, teman-teman. Existent key-nya ya. Ada yang salah, confirm that key can be found. Oke. Kita sejauh ini masih lancar sesuai dengan lab yang disediakan. Selanjutnya kita akan ketikkan ini Python min n unit test. Sorry, kita clear dulu biar tidak bingung. Python 3 min
unit test verbose. Verbose ini nanti dia akan ada, nah ini ada penjelasannya. Test is a list JSON. Oke. Test JSON search ini oke ya teman-teman. Should return to a list oke. Ternyata yang file di sini teman-teman. Di metode kedua, ya metode kedua dia file, metode ketiga dia oke. Makanya tandanya tadi, kalau verbose kan ada penjelasannya ya teman-teman. Kalau yang tadi yang ini cuma ini aja, nah dia cuma menampilkan ini seperti ini. Coba kalau kita verbose, dia akan muncul keterangannya oke, file oke, seperti itu teman-teman. Ya ini kan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan investigasi apa sih sebenarnya kesalahannya. Kita buka lagi recursive JSON. Oke, kita buka lagi recursive JSON. Di sini diminta this fail indicates the key was not found. Kenapa? If we look at the text or our recursive function, we see the statement red file is being repeatedly executed. Red file repeatedly execute. Kenapa dia tereksekusi berulang kali, teman-teman? Karena dia sebagai variabel inner. Nah, untuk mengatasinya berarti kita harus menjadikan red file ini sebagai variabel global. Kita harus mendefinisikannya di luar ini teman-teman. Dan ya karena di dalam fungsi innernya ini sudah ada red file ini, makanya kita harus mendefinisikan ini sebagai variabel global. Sini move the red file keluar dari fungsi recursive. Oh ya, benar. Kita akan cut ini, kita letakkan di luar supaya dia menjadi variabel global. Di sini ya, teman-teman. Kemudian save. Oke, kita save. Kita jalankan lagi di terminal recursive JSON-nya. Python 3 recursive. Ya, di sini kita sudah dapatkan ya isu summary-nya. Ya, sesuai ya. Ternyata isu summary-nya adalah ini, teman-teman. Ini berarti ada di file test data ya. Kita lihat di test data di sini ya. Enggak, yang ini. Ini ya. Issue summary. Network device unreachable. Oke, kita sudah ketemu. Run the test again. Oh, kita menjalankan tesnya lagi, teman-teman. Oh, ternyata terminalnya tadi ke close, teman-teman. Kita buka lagi terminalnya. Serial Labs DevNet unit test. Oke, kita jalankan tesnya lagi. Python 3 min m message unit test JSON search. Ya, terlihat di sini teman-teman. Di sini F-nya sudah berpindah ke sini, ke paling belakang. Coba kita ini ya, gunakan verbose min v. Nah, di sini oke. Ini oke. Yang fail adalah key should not be found. Tadi key sudah ketemu. Kemudian ada key yang tidak ketemu lagi. Berarti ada lebih dari satu key, teman-teman, dalam test data.py tadi ya. Oke, langkah selanjutnya ini kan ya di
file test data sini. Kita cari issue summary. Oke, kita cari Ctrl F, issue summary. Ya ini ya, issue summary. Mana dia? Sini. Key 1. Oh, coba kita cari key-nya, teman-teman. Key, nah, benar kan? Di sini ada key 1 dan key 2, teman-teman. Ini ya. Berarti ini key 2-nya ini tidak ditemukan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langkah selanjutnya review notice that red file is now global. Ya, tadi kita sudah membuat red file ini menjadi global ya, teman-teman. Invocation good example. Oke, itu untuk menyelesaikan isu ini, wrap the JSON search function with other function. Berarti kita harus mendefinisikan ada inner function di sini, teman-teman. Kita buka lagi di sini recursive ini. Ya, tadi ini kan def JSON search. Oh, berarti dalam red file ini kita harus membuat ini lagi, teman-teman. Jadi memang tadi red file ini harus di bawahnya def JSON search ini. Cuma nanti di bawah red file kita mendefinisikan inner function yang baru. Ya. Sepertinya kita sebentar. Oke, kita ini pindah, ke atas sini. Kemudian di sini kita copy saja, teman-teman. Dari sini sampai sini. Copy. Dari red file ini ya, teman-teman. Kita pastekan. Oke, kita harus kembali bekerja untuk membenahi indentasi. Oke, ini kita juga copy ya, biar sesuai dengan lab. Sebenarnya itu hanya file string, tapi tidak apa-apa, kita copy saja. File inner. Kemudian ini sampai ke inner function. Oke, sampai sini. For-nya di sini, if-nya di sini, temp di sini, ini di sini, elif di sini, for di sini, kemudian di sini else-nya sejajar dengan if yang ini, for if inner, kemudian ini sejajar dengan ini ya, return di sini. Ya, jadi ini adalah variabel global ya, indentasi di sini. Ini baru script yang ada di inner, teman-teman. Pastikan sudah sesuai indentasinya. Kalau sudah, kita coba save, Ctrl S. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan unit test terakhir. Kita bersihkan dulu, kita ketikkan python 3 min message unit test. Oke, sudah tidak ada isu yang terjadi.
karena ini ya sudah titik 3, sudah tidak ada false, tidak ada huruf F. Berarti unit tes kita sudah berhasil. Maka ya itulah tadi praktek bagaimana kita membuat Python unit test. Kurang lebih seperti itu. Pada intinya kita dalam mengembangkan sebuah software kita harus menguji atau mengetes, atau bahkan jika ada bug atau isu yang terjadi kita juga bisa lakukan dengan Python unit test gitu teman-teman. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.